semuanya, kita jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Karyo. Nah, di episode kita kali ini, kita mau ngebahas tentang gerhana matahari. Wah, asik banget tuh Kak materinya. Pastinya, gimana teman-teman juga tertarik kan? Pastinya Kak, karena apa? Karena fenomena alam yang satu ini tuh sangat ditunggu oleh setiap orang di seluruh dunia. Karena apa? Bayangin aja deh, matahari yang lagi bersinar terik tiba-tiba tertutupi oleh bayangan. Tapi harus hati-hati juga deh. Karena berbeda dengan gerhana bulan, gerhana matahari itu nggak bisa dilihat secara langsung. Ya sebenarnya ada trik-trik khusus juga yang bisa kita lakukan untuk bisa menyaksikannya. Oh gitu ya Kak ya? Iya, nah oleh karena itu di episode kita kali ini kita bakal membahas tentang gerhana matahari. Ya supaya kita bisa lebih cerdas untuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang ditimbulkannya. Betul sekali, kalau begitu yuk sama-sama kita saksikan yang berikut ini. Kejadian gerhana matahari maupun bulan telah sering dialami oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Sejalan dengan perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, penyingkapan terhadap terjadinya gerhana pun menjadi beragam. Di negara Cina sekitar 20 abad yang lalu, masyarakatnya mempunyai keyakinan bahwa gerhana terjadi karena adanya seekor naga yang tidak terlihat oleh mata sedang memakan matahari. Kemudian mereka membuat kegaduhan dengan menabuh drum dan melepaskan anak panah ke langit, agar sang naga ketakutan dan sinar matahari akan terlihat kembali. Di Jepang, masyarakat setempat mempercayai bahwa racun telah jatuh dari langit selama terjadi gerhana. Untuk mencegah racun itu jatuh ke dalam air, mereka menutupi seluruh sumur dan mata air selama terjadinya gerhana. Di India, masyarakatnya mempercayai bahwa naga bertanggung jawab atas terjadinya gerhana. Selama gerhana, masyarakat di sana membenamkan diri mereka ke dalam air sampai sebatas layar mereka, dengan harapan matahari dan bulan dapat mempertahankan dirinya dari sang naga. Kak, ternyata mitos tentang gerhana matahari di setiap negara tuh beda-beda ya? Ya gitu deh, kalau ilmu pengetahuan belum bisa memberikan jawaban yang logis, biasanya manusia bakal cari pembenaran atas suatu fenomena alam. Oh gitu ya Kak, tapi sekarang kita semua udah berubah kan Kak? Ya maksudnya gini deh, Sarah masih bingung aja kalau misalnya sampai sekarang masih ada orang yang percaya kalau misalnya matahari itu ditelan oleh raksasa. Apa raksasanya nggak kebakar? Kan matahari panas banget Kak. Ya nggak gitu juga. Gini deh, biar lebih jelas ya, mending kita simak aja penjelasan yang berikut ini. Matahari adalah sebuah bintang yang terdekat. Pancarannya akan mempengaruhi semua planet di dalam tata surya termasuk bumi. Kita ketahui bahwa matahari mempengaruhi cuaca dan iklim di bumi ataupun semua kehidupan di permukaan bumi. Gerhana matahari terjadi pada waktu siang hari. Definisinya adalah ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis. Pada saat gerhana matahari, kita melihat bayangan bulan. Gerhana matahari yang terjadi dapat berupa gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari total. Penampakan gerhana yang berubah-ubah antara gerhana matahari cincin atau gerhana matahari total terjadi akibat perubahan ukuran piringan bulan dan matahari dari bumi. Perubahan ukuran piringan bulan dan matahari itu terjadi akibat lintasan bumi mengelilingi matahari dan lintasan bulan mengelilingi bumi yang sama-sama berbentuk elips. Lintasan elips pula lah yang membuat jarak matahari bumi dan jarak bulan bumi berubah secara periodik.
Manakah di antara 3 gambar ini yang disebut gerhana matahari? Apakah gambar A, B, atau C? Manakah di antara 3 gambar ini yang disebut gerhana matahari? Jawabannya adalah C. Oh iya Kak, apakah ada kesamaan nih antara gerhana matahari sama gerhana bulan? Ya ada dong. Pada prinsipnya nih, proses terjadi dari gerhana matahari itu sama kayak gerhana bulan. Jadi jenis-jenis dari gerhana matahari juga sama jenis-jenis dari gerhana bulan. Wah, maksudnya itu gimana tuh Kak? Pengen tahu? Nih, kita simak aja yang satu ini. Yuk. Dari definisi gerhana matahari, kita melihat bahwa antara bumi, bulan, dan matahari, ketiga objek langit ini berada dalam satu garis. Akan tetapi, dalam kenyataannya, jarak antara bumi dan matahari ataupun jarak antara bumi dan bulan itu tidaklah selalu sama. Jarak yang tidak sama ini akan menyebabkan bayangan bulan yang jatuh ke bumi akan berbeda-beda. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana sebagian terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piring matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Dalam gerhana matahari total yang hanya berlangsung 7 menit, tidak ada pengaruh yang besar terhadap cuaca ataupun iklim. Akan tetapi, kecerlangan matahari yang turun drastis akan membuat fauna dan flora bereaksi. Bagi manusia, gerhana matahari total merupakan fenomena yang sangat luar biasa, di mana kita bisa mempelajari matahari dengan lebih detail. Oleh karena itu, dampak dari gerhana matahari bagi ilmu pengetahuan sangat besar, khususnya gerhana matahari total.
Manakah yang disebut gerhana matahari cincin? Apakah A, B, atau C? Manakah yang disebut gerhana matahari cincin? Jawabannya adalah A. Kak, ngeri juga ya kalau misalnya emang ada orang yang mengalami kebutaan karena menyaksikan gerhana matahari secara langsung dengan mata telanjang, Kak. Ya makanya kita tuh harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa mengantisipasi fenomena alam yang satu ini. Dan ternyata nih, cuman pada saat terjadi gerhana matahari total aja kita bisa ngeliat secara langsung. Iya juga sih, Kak. Itu dia. Nah sebelum kakak kasih tips-tipsnya, sekarang kita mau lihat dulu eksperimen tentang teropong gerhana matahari berikut ini. Yuk. Eksperimen gerhana matahari. Teropong gerhana matahari. Tujuan dari eksperimen ini adalah membuat alat untuk mengamati gerhana matahari. Siapkan alat dan bahan. Kotak amplop, kertas putih ukuran 5 x 23 cm, aluminium foil ukuran 7 x 7 cm, selotip, gunting, paku kecil, spidol, dan yang terakhir adalah penggaris. Urutan langkah kerja. Pasanglah kertas putih pada bagian dasar kotak, lalu tutuplah kotak amplop. Buatlah pola 5 x 5 cm pada kedua ujung bagian atas kotak. Gunting pola. Pasangkan selotip pada kotak amplop. Pasangkan aluminium foil pada salah satu lubang. Lubangi kertas perak dengan ujung paku. Peganglah teropong gerhana dengan matahari bersinar pada lubang. Matahari akan berada di belakang teman-teman. Ingat, jangan melihat langsung ke arah matahari. Ketika melihat lubang tersebut, geser kotak sampai gambar matahari muncul di bagian bawah. Teman-teman sekarang aman melihat gambar matahari. Gerhana matahari terjadi pada waktu siang hari. Saat siang hari, matahari masih sangat terang di langit. Oleh karena itu, pengamatan gerhana matahari memerlukan suatu peralatan, yaitu penapis matahari.
Penapis matahari seperti yang ada di sini. Penapis matahari ini fungsinya adalah mengurangi cahaya matahari. Cahaya matahari yang dikurangi sebesar 1/100.000 kali lebih lemah. Jadi kita bisa melihat matahari dengan aman, kita bisa langsung melihat dengan mata dengan intensitas matahari yang harus dikurangi sampai 1/100.000 kali. Kemudian filter ini dapat kita pasangkan di depan teleskop. Dan pemasangannya harus di depan teleskop, tidak boleh di belakang teleskop. Karena di depan teleskop gunanya adalah tempat cahaya matahari itu berkumpul. Kita bisa bayangkan bahwa jika teropong ini tidak mempunyai penapis matahari, maka titik apinya ini dapat membakar sebuah kertas sekalipun. Oleh karena itu, kita harus memakai penapis matahari agar kita bisa melihat di sini dengan aman. Kita dapat merekam semua fenomena gerhana dengan aman, dan kita dapat mempelajari gerhana matahari dengan baik. Nah, gimana deh? Sekarang berarti udah paham kan tentang fenomena gerhana matahari? Pastinya udah paham banget dong kak. Berarti udah tahu dong alat apa yang bisa dipakai untuk bisa melihat gerhana matahari. Ya udah dong, kan tadi sebelumnya udah dibahas. Oke, kalau gitu kalau coba kakak mau nanya ini, itu berani nggak? Oke, siapa takut? Kita coba deh paling gampang ya. Oke. Apa sih definisi dari gerhana matahari? Nah, gerhana matahari merupakan peristiwa jatuhnya bayang-bayang bulan ke permukaan bumi karena sinar matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Oke, kalau 3 jenis dari gerhana matahari apa aja coba? Nah, 3 jenis dari gerhana matahari adalah yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Dan yang terakhir adalah gerhana matahari cincin. Wih, mantep. Berarti yang terakhir ya. Oke. Apa sih cara yang bisa kita gunakan supaya aman bisa melihat gerhana matahari? Nah, itu ada 2 cara kak. Yang pertama adalah dengan menggunakan kacamata yang didesain khusus dan juga dilengkapi dengan filter untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Kacamata itu bisa didapatkan di toko-toko peralatan astronomi ataupun di internet. Nah, yang kedua kak, ini memang membutuhkan sedikit usaha untuk memperolehnya, yaitu dengan kamera lubang jarum atau pinhole. Nah, cara untuk membuat kamera lubang jarum ini adalah dengan menggunakan kardus yang dilubangi dan juga dilapisi oleh kertas aluminium untuk mengarahkan cahaya matahari kak. Wih, udah makin keren nih adanya sekarang ya. Pastinya dong kak. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya materi kita hari ini. Selamat bereksperimen dan sampai jumpa lagi di Planet Science, a journey into science. Dah.